Pak, iji asa-asa iki lho. Tapi nyapa ya oleh usum panas kok yo angel ngarite. Piye ya Pak carane? Alhamdulillah yo usai mudan sukete wakeh enak ngarite. Bayu Bu panase se yo ayo laren sik. Iya Pak. Yo. Mampir, Pak. Di sini berarti ini lagi mencari rumput ya Pak? Nggih, Pak. Nggih, Pak, mencari rumput, Pak. Nggih Pak, sebelumnya kami Pak dari PPL sebagai tim penyuluh Pak yang diterjunkan langsung ke lapangan yang nantinya ingin mengetahui bagaimana dengan cara peternak Bapak untuk ini kan musim hujan Pak, gimana Pak mengenai rumput di sini Pak? Kalau rumput itu alhamdulillah kalau musim hujan gini kan stoknya banyak. Jadi kalau ngarit di lahan ginian mesti dapat banyak loh Pak. Jadi alhamdulillah aman. Berarti kalau musim hujan keadaan rumput itu mencukupi Pak. Tapi kalau musim kemarau gimana Pak? Oh, oke Pak, ini kalau musim kemarau itu susah cari rumput Pak di sini Pak. Karena musim kemarau kan ya rumputnya pada kering terus ya tujuannya ya kurang stok lah Pak. Itu salah satu masalah kami lah buat kalau lagi musim kemarau gitu Pak. Oh, berarti pakan itu menjadi kendala Bapak ini dalam peternak kambing atau sapi Pak ini? Kalau saya kambing Pak. Oh, kambing. Oh jadi gitu ya Pak. Selain itu Pak, kami juga ingin tanya-tanya ini Pak terkait sistem perkandangan yang ada di sini. Apakah udah otomatis atau masih menggunakan kandang manual gitu Pak? Ya, kami di sini Bu masih menggunakan kandang sistem manual. Nah oke Pak, terima kasih Pak atas informasinya. Nah begini, mungkin nanti kita dari tim PPL akan melakukan pertemuan dengan anggota kelompok tani. Bapak ini bagaimana Pak kira-kira? Bagus nih Pak. Pak. Butuh itu Pak. Butuh banget. Mungkin nanti waktunya akan saya diskusikan kembali ya Pak. Kan jam segini saya tak pamit ya Pak. Ya Pak. Nggih Pak. Terima kasih Pak. Nggih. Hati-hati Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala BPP dan rekan-rekan penyuluh yang ada di wilayah setempat. Tujuan saya mengumpulkan dari Bapak BPP, Kepala BPP dan rekan-rekan penyuluh adalah saya ingin mengetahui kondisi peternakan yang ada di wilayah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar setiap kondisi dan setiap situasi yang ada di wilayah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dapat terpantau dan dapat kita awasi secara baik, dan nantinya agar bisa kita kawal untuk keberlanjutan peternakan yang ada di wilayah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, agar nantinya jika dari para petani dan peternak itu ada kendala, permasalahan dan lain sebagainya, bisa kita bantu dan bisa kita kawal untuk kemajuan peternakan dari para petani dan peternak yang ada di wilayah bapak-bapak ibu sekalian. Dan nantinya saya persilahkan dari Bapak Kepala BPP untuk melaporkan situasi dan kondisi yang ada di wilayah setempat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Bapak Kepala Dinas. Setelah ini kami akan merancang langsung untuk kegiatan penyuluhan, dan nanti untuk rekan-rekan PPS silahkan melaporkan ketika sudah ada di lapangan, biar nanti saya rekap untuk saya serahkan kepada Bapak Kepala Dinas. Jadi semoga untuk penyuluhan ini bisa berjalan dengan lancar. Saya harap semuanya bisa kontribusi dan juga mengembangkan peternakan yang ada di Indonesia ini khususnya. Mungkin itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Mungkin langsung bisa dilanjutkan oleh teman-teman PPL. Ya, jadi baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang sebelumnya terhormat Bapak Kepala Dinas dan Bapak Ketua BPP, bahwasanya pada saat kita melakukan tindak lanjut atau ke lapangan itu ada beberapa peternakan yang seharusnya kita berikan inovasi maupun kita berikan wawasan kepada peternakan tersebut. Nah, salah satunya kendala yaitu ketika umur. Kebanyakan peternak di Desa Bedali itu umurnya memasuki usia senja, yaitu 50 tahun ke atas. Selanjutnya yaitu selain umur, terdapat beberapa faktor dalam peternakan tersebut. Salah satunya yaitu mengenai tentang kebersihan kandang, pola pakan, sistem pakan, dan masih banyak lainnya. Mungkin nanti juga bisa dijelaskan oleh rekan saya, yaitu pada saat melakukan tindak lanjut ke lapangan. Mungkin dari rekan Sunya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Begini Pak, dari saya sendiri itu juga mendapatkan beberapa faktor, yaitu yang pertama itu dari manajemen kandang, di mana kandang tersebut itu masih belum efisien dalam pembersihannya. Selanjutnya juga terdapat masalah pakan dan juga terdapat masalah penyakit di desa tersebut, yaitu di mana penyakit itu banyak sekali menyerang ternak di sana, karena mungkin dari para peternak itu masih kurang mengetahui bagaimana pakan hijauan itu sebenarnya diberikan sebelum pakannya itu setelah diarit itu harusnya dilayukan dulu sebelum diberikan. Tapi para peternak di sana itu karena kebanyakan peternak rakyat, jadi mereka belum mengetahui hal tersebut. Jadi sebenarnya masih banyak lagi kendala yang mendapat di desa tersebut. Izin Pak, jadi benar yang disampaikan oleh rekan saya tadi, bahwasanya di daerah Desa Bedali itu kebanyakan peternakan rakyat yang minim akan informasi, teknologi maupun pengetahuan, sehingga bagaimana respon dari kepala dinas tersebut agar di peternakan di Desa Bedali tersebut dapat berjalan sesuai atau layaknya dengan peternakan sekarang ini. Ya baik, terima kasih banyak kepada rekan-rekan penyuluh dan BPP setempat yang telah melaporkan dari kondisi peternakan yang ada di wilayah rekan-rekan penyuluh dan BPP. Selanjutnya nanti akan kami tindak lanjuti, dan nantinya saya minta tolong kepada BPP setempat untuk membuatkan rencana strategis untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa tersebut. Nanti setelah ada dari rencana strategis dibuat, silahkan nanti dilaporkan kepada dinas terkait dengan rencana-rencana strategis yang akan dilaksanakan, dan nantinya harapan saya bentuk rencana itu dapat mengatasi problem-problem masalah yang ada di wilayah rekan-rekan penyuluh setempat yang ada seperti itu. Jadi nantinya
rencana strategis itu nantinya dapat mengatasi problem dan mengatasi masalah yang ada pada wilayah rekan-rekan penyuluh yang nantinya akan direalisasikan pada rekan-rekan penyuluh dan bisa membantu serta memberikan pengawalan kepada petani dan peternak yang ada di wilayah rekan-rekan penyuluh sekalian. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Kepala BPP dan rekan-rekan penyuluh sekalian yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk menghadiri rapat koordinasi tentang kondisi peternakan yang ada di wilayah rekan-rekan penyuluh sekalian. Saya tunggu dari rencana dan tindak lanjut dari Kepala BPP dan rekan-rekan penyuluh sekalian. Harapannya setelah ini nanti bisa untuk memberikan masukan, bisa untuk membantu serta mengawal peternakan yang ada di wilayah rekan-rekan sekalian. Sebagai apa nanti agar bisa mengatasi problem dan bisa untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para petani dan peternak yang ada di wilayah rekan-rekan penyuluh sekalian. Cukup itu pada rapat koordinasi pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nun wal kolami wa turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. Yes, I'm good night. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan menghadiri kegiatan sosialisasi dari kami tim penyuluh. Nah, di sini tujuan kami melakukan penyuluhan itu untuk mengasah terkait kemampuan dan keterampilan para peternak, karena kemarin dari kami tim penyuluh sudah melakukan IPW, tetapi banyak kendala yang dihadapi oleh peternak-peternak. Nah, untuk lebih lanjutnya, teman-teman saya dari tim penyuluh akan melakukan penyuluhan bagaimana mungkin dari para peternak bisa mendengarkan apa yang kami sampaikan. Untuk lebih lanjutnya, saya sampaikan ke Mas Ragil untuk menyampaikan materi yang diberikan. Ya, jadi baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak dan Ibu, kami seperti yang dikenalkan oleh rekan saya tadi, kami dari tim penyuluh, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kandang pada ternak kambing. Nah, itu yang pertama itu kunci keberhasilan ternak, salah satunya pada kandang. Tidak lain yaitu kandangnya harus bersih dan harus nyaman bagi ternak. Salah satunya yaitu ventilasi. Karena apa? Ventilasi tersebut sangat bermanfaat bagi domba. Selain itu, kandang bagi kambing dan domba lebih direkomendasikan mengenai tentang kandang panggung. Soalnya apa? Ketika menggunakan kandang panggung, kotoran tersebut bisa jatuh ke dalam tanah, dan lantai kandang kambing tersebut bisa dibuat celah atau renggang sekitar 1-5 cm agar apa? Kotoran pada kambing tersebut bisa langsung turun ke bawah, sehingga kondisi kambing
tetap keadaan bersih. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya mengenai kandang, apakah ada pertanyaan? Saya Pak, saya ingin bertanya Pak, kan tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai tentang pencahayaan dari matahari. Jika kandang tidak terkena sinar matahari, pengaruhnya apa Pak? Nah, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi tadi ketika kandang tidak terkena sinar matahari, penyebabnya atau dampaknya apa ya Pak? Begitu? Ya. Nah, itu salah satunya yaitu kandang menjadi lembab. Dan ketika kandang tidak terkena sinar matahari secara langsung atau ventilasi kurang maksimal, maka kandang kambing tersebut akan lembab sehingga dapat menyebabkan produktivitas pada kambing tersebut. Karena apa? Kambing dan sapi itu berbeda. Ketika sapi mungkin kita bisa kandangnya itu sedikit lembab, tapi ketika kambing kita tidak bisa. Karena apa? Kambing tersebut lebih suka ke kandang yang kering, seperti itu Pak. Jadi baik, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Ragil, menjelaskan terkait dengan tahap perkandangan. Untuk lebih lanjutnya dijelaskan juga oleh teman saya Nike dalam menjelaskan tentang kesehatan ternak. Mungkin waktu dan kesempatan bisa dijelaskan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan hewan. Dari kesehatan hewan sendiri sangat penting karena untuk menjaga kestabilan dari ternak sendiri dalam memproduksi dan juga reproduksi dari ternak itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu untuk penyakit yang sering menyerang ternak domba dan kambing yaitu kembung, pink eye dan juga diare. Sehingga perlu dilakukannya pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit yang dapat dilakukan pada ternak kambing dan domba yaitu dari pemberian pakan yang baik dan juga penanganan dalam kebersihan kandang dapat dilakukan dengan sanitasi dan juga dapat dilakukan vaksinasi secara teratur pada ternak domba tersebut sehingga dapat menanggulangi atau mencegah adanya penyakit yang dapat menyerang ternak domba dan kambing. Baik, selanjutnya untuk dari Bapak Ibu sekalian, mungkin ada penyakit dan sering menyerang ternak domba atau kambing dari Bapak Ibu sekalian. Baik Bu, ini ternak domba saya ini sering sakit mata, namun menular ke yang lainnya. Jadi pengobatan atau pencegahannya ini bagaimana Bu? Jadi baik Bu, salah satu penyakit dari ternak domba sendiri yaitu pink eye atau biasa juga dari peternak sendiri disebut dengan sakit mata. Dan untuk pengobatannya sendiri dapat dilakukan dengan pemberian jeruk nipis dengan cara diteteskan pada mata secara rutin pagi dan sore hari. Baik, selanjutnya untuk pencegahannya sendiri dapat dilakukan ketika pemberian pakan konsentrat bisa diberikan sedikit percikan air sehingga debu dari konsentrat sendiri tidak dapat masuk ke dalam mata sehingga menyebabkan penyakit mata atau pink eye tersebut. Nah, jadi baik, tadi teman saya Nike sudah menjelaskan bagaimana terkait dengan kesehatan ternak. Selanjutnya di sini rekan saya Yusmia juga menjelaskan bagaimana terkait dengan manajemen pakan. Untuk lebih lanjut, Mbak Yusmia bisa menjelaskan. Jadi baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan terkait pemberian pakan. Sebelumnya di sini saya menjelaskan juga bagaimana pakan itu sangat penting bagi ternak, yaitu dalam meningkatkan produktivitas pada ternak lebih khususnya pada saat ini kita membahas tentang kambing dan domba. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kambing dan domba itu membutuhkan banyak sekali nutrisi dari ternak tersebut, yaitu 70%-nya itu dari hijauan yang Bapak Ibu berikan, yaitu dari hijauan rumput gajah, odot, maupun kaliandra ataupun ini lamtoro. Di situ ternak membutuhkan 70%, sedangkan dari pakan tambahannya itu dari konsentrat sebanyak 30%, baik itu dari bungkil kelapa, ampas tahu yang dapat Bapak Ibu berikan. Jadi baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Dari Bapak atau Ibu mungkin ada pertanyaan terkait pemberian pakan dan juga kualitas dari pakan, saya persilahkan. Saya Bu, ya jadi kan begini Bu, tadi bahas tentang pakan. Kami di sini Bu, kalau musim kemarau itu kesulitan untuk mencari pakan. Solusinya gimana ya Bu? Jadi baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya.
di mana tadi Bapak bertanya terkait pakan yang akan diberikan pada saat musim kemarau karena keterbatasan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan Pak, ada yang namanya pakan silase. Mungkin Bapak dan Ibu belum mengetahui pakan silase, di mana pakan silase ini tuh sangat penting sekali pada saat musim kemarau. Pakan tersebut itu dibuat dengan cara dikeringkan dan dicampur dengan bahan tambahan. Nanti mungkin selanjutnya kami akan menjelaskan atau membagikan brosur terkait pembuatan pakan silase sehingga Bapak dan Ibu dapat menerapkannya di peternakan Bapak dan Ibu. Mungkin cukup sekian Pak. Ya, jadi baik Bapak Ibu yang sudah hadir sini, inilah terkait dengan penjelasan atau sosialisasi dari kami tim penyuluh. Nah, mungkin selanjutnya kami akan menyebarkan terkait brosur dari materi-materi yang telah kami sampaikan tadi. Mungkin dari teman saya bisa menyebarkan brosur. Baik, kita mungkin dari sini bisa langsung ke tempat atau kandang dan juga di situ kita bersama-sama melihat terkait dengan kondisi lapangan yang terjadi. Untuk lebih lanjutnya, untuk Bapak Ibu bisa mengikuti kami untuk ke kandang ternak. Jadi baik Bapak dan Ibu, mungkin di sini Bapak dan Ibu dapat melihat contoh dari ampas tahu. Ini seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu, yang seperti saya jelaskan tadi bahwasanya kandang kambing menggunakan sistem lantai panggung. Nah, seperti ini. Ini menggunakan kayu bawahnya ini dengan jeda antar uji itu sekitar 1 sampai 1,5 cm supaya apa? Kotoran itu bisa langsung turun. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesehatan kambing sendiri. Untuk kambing yang sehat, Bapak Ibu bisa melihatnya. Ini dari bulunya sendiri bersih dan juga halus. Selanjutnya untuk matanya sendiri yaitu jernih dan bersih, sehingga bisa diperhatikan untuk ternaknya sendiri bahwa ternaknya sehat. Jadi Bapak Ibu, terkait pakannya ini kita bisa lihat ini pemberiannya diberikan konsentrat terlebih dahulu dan juga diberikan pakan hijauan. Nah, bisa dilihat untuk pengaplikasian bagaimana pemberian pakannya terkait dengan hijauan dan konsentrat. Baiklah Pak, ini untuk pakannya hijauan sama konsentratnya itu diberikan bersamaan apa dipisahin Pak? Mungkin tadi pertanyaan dari bahwa pakan hijauan dan konsentrat ini apakah diberi bersamaan atau tidak. Jadi biasanya itu pakan konsentrat diberikan terlebih dahulu. Setelah pakan konsentrat diberikan terlebih dahulu, habis dan diberikan pakan hijauan. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah saya jelaskan mengenai pakan yaitu konsentrat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyakit pink E pada ternak kambing tersendiri. Seperti ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa konsentrat sendiri yang diberikan yaitu sedikit basah sehingga dapat mencegah kambing tersebut menghirup debu sehingga terkena pada matanya. Baik, tadi Bapak Ibu sudah melihat bagaimana kondisi di lapangannya. Mungkin ketika kita sudah melihat, memperhatikan bagaimana caranya menanggulanginya, mungkin bisa menambah terkait ilmu, pengetahuan dan keterampilan dari Bapak Ibu, sehingga kedepannya peternakan yang ada di Indonesia ini mungkin lebih maju. Mungkin dari kami tim penyuluh memohon maaf ketika ada salah kata atau perbuatan yang kami lakukan, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
peternak tersebut maksudnya peternak tersebut membutuhkan kenapa medik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat ini aku Jadi baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Toma di asa-asa. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya sehingga bisa. Baik, selanjutnya akan saya sarankan ke teman saya untuk Pak, mboten ngaret ta niki sukete tekan seket. Baik Ibu katakan tadi. Terima kasih ya Bu. Aku paling mau datang, Pak. ada gubernurnya enggak Pak? Apa Pak Kades atau siapa gitu Pak? Bupati kali Pak? Ya siapa? Presiden. Siapa sih Pak? Ayo ting ting, ayo ting ting. Mau ke barak. Pak kira-kira ada biduannya nggak Pak? Kita mau ke lahan. Kita mau melakukan penyuluhan. Di lahan gubuk belakang gereja, belakang gereja, belakang gereja, belakang gereja, belakang gereja. Pam. Kami akan melanjutkan video selanjutnya. Cuma sampai ke masuk aja depan tuh. Mana ini? Udah lengkap kok. Baik Bu, ini ternyata baik hasil dari progres film kelas PPKB sudah selesai, sudah clear, terbaik bro. Sudah.